mana yang lebih ribet mungkin? Gaun mencari gaun mama atau gaun si pengantin? Mama. Oh mama. Iya. Mama. Karena sebenarnya kalau di wedding itu peran utama tuh kalau sekarang ya, bukan pengantinnya, mamanya. Mamanya gitu. Calon pengantin tuh datang, pasti kita tanyakan, ada gambaran nggak maunya gaunnya seperti apa, gitu kan. Biasanya mereka cenderung lebih, yang simple aja gitu kan. Simple. Tapi kalau sudah ajak mamanya, simpelnya itu langsung berubah. Ya langsung bener-bener berubah. Halo, jumpa lagi dengan saya Teresa di OTW, obrolan tentang wedding. Nah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang gaun pengantin. Pada dasarnya, perempuan itu pasti punya yang namanya gaun pengantin impian ya. Jadi semua tuh udah berpikir bagaimana nanti pada saat menikah maunya gaunnya seperti ini. Tapi seringkali juga ternyata itu banyak di komen, mulai dari orang tua dan juga bahkan pasangan sendiri nggak setuju dengan pilihan gaun itu. Lalu bagaimana nih solusinya? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Di sini udah ada bersama dengan saya, Mbak Tami, selaku sales representatif dari Kiria Bridal. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Halo Mbak Tami. Hai Ci. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, Mbak Tami. Nah, sebelum kita bahas topik yang tadi nih, mungkin teman-teman calon pengantin ini tuh juga pengen tahu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bridal itu sebenarnya tuh ngurusnya tuh sampai kemana? Apakah benar-benar hanya siapin gaun pengantin untuk si pengantin saja? Atau juga mungkin orang tua bisa, terus siblings bisa, bridesmaid mungkin bisa gitu ya. Coba deh Mbak Tami ceritain sedikit lingkup kerjanya bridal. Hai, kenalan dulu ya Ci. Gini, kalau untuk bridal biasanya itu mencakupnya sih gaun wedding, ada gaun pre-wedding, ada kadang sekarang kan lagi musimnya pakai sanjit. Oh ya. Ya, ada gaun sanjit juga. Nah, biasanya juga meliputin dari gaun mama, sibling, kayak gitu sih sudah dari bridal gitu. Kadang kalau dari bridal juga sudah dapat makeup juga. Jadi tergantung mereka apa sih yang mau diambil dari bridal gitu. Mereka bisa pilih gitu. Oh, jadi ya cukup lengkap juga ya sebenarnya ya. Nah, terus kemudian berarti kalau gaun sanjit segala macam berarti modelnya juga ya tradisional gitu ya maksudnya yang. Iya, biasanya sesuai dari tema sih. Kalau zaman dulu kan temanya harus merah gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih ke berani warna. Ada yang teal blue, ada yang warnanya itu kayak gold-gold gitu. Berarti mungkin ngikutin tren tahun itu juga kali ya. Iya. Oke, nah kalau dari so far nih selama ini yang beberapa tahun terakhir mungkin atau mungkin let's say ya tahun kemarin itu kan baru awal tahun gitu ya. Tren-tren seperti apa yang banyak dipilih sama calon pengantin? Untuk gaun wedding? Boleh, pengantin. Kalau untuk gaun wedding sih, kalau untuk sekarang lebih ke tuluk ya. Jadi gaunnya itu tetap gaunnya satu, tapi dari gaun untuk pagi sampai malamnya itu kesannya berbeda gitu. Oh, tapi padahal sebenarnya satu gaun satu itu gaun, ya? iya. Jadi bisa dibikin 2 look gitu. Mungkin paginya lebih simpel, terus nanti ada penambahan di ball gownnya atau di look atasnya gitu. Jadi gaunnya sih satu sebenarnya. Cuma lebih tren sekarang seperti itu rata-rata gitu. Nah tadi kan udah dibilang juga ada gaun pre-wedding ya kan. Nah jadi sebenarnya setiap pengantin itu ketika dia datang ke bridal gitu ya, mereka tuh bisa dapat berapa gaun gitu? Kalau berapa gaun itu tergantung dari mereka tema fotonya ya. Biasanya kan sekarang tuh ada tema foto yang nggak harus memakai gaun gitu. Jadi mungkin ambil satu aja karena kan mungkin gaunnya satu nanti ada casual kayak gitu. Jadi tergantung dari kliennya sih. Biasanya sih maksimal untuk gaun sih 2 lah. Kalau untuk gaun ya. Kalau casual tuh berarti dari milik pribadi sendiri ya gitu. Kadang kalau misalkan mereka datang kita tanya dulu sih untuk preweddingnya temanya seperti apa gitu. Biasanya kan mereka sudah ada tips-tips dari fotografernya sendiri cari gaunnya tuh harus warna apa gitu. Jadi jangan datang terus main pilih-pilih nanti temanya nggak sesuai juga bingung sih. Benar. Kalau di Kiria sendiri ya itu ada berapa banyak pilihan gaun tuh? Kalau untuk gaun wedding itu banyak sih ya, tergantung grade-grade-nya aja gitu. Karena kalau untuk gaun wedding itu ada yang
new custom, ada yang ready stock baru, terus ada yang ready stock tapi second, ada yang simple sekali hanya untuk pemberkatan gitu. Jadi biasanya kita tanya dulu ke calon pengantinnya gitu. Waktu datang itu kita tanya, harus pakai baju baru nggak gitu kan? Karena kadang pengantin itu ada yang diharuskan memakai baju baru, tidak boleh pakai second. Itu ada yang adatnya seperti itu gitu. Biasanya kita tanya dulu, oh kamu harus pakai baju baru nggak? Atau memang, tapi kalau kebanyakan sih klien sih second nggak apa-apa, yang penting dia pakai bagus. Oh gitu ya, Iya. jadi tapi itu kembali lagi ke pilihan lah iya, ya gitu. iya, Tapi iya. at least ditanya dulu Ditanya gitu ya, dulu, iya. harus pakai baju baru atau Iya. tidak. Iya. Oke, terus kemudian nih bicara soal gaun mama gitu ya, terus kemudian ada gaun sibling segala macam. Itu tuh biasanya tuh gimana gitu? Maksudnya mana yang lebih ribet mungkin? Gaun mencari gaun mama atau gaun si pengantin? Mama. Oh mama. Iya. Mama. Karena sebenarnya kalau di wedding itu peran utama tuh kalau sekarang ya, bukan pengantinnya, mamanya. Mamanya gitu. Kadang gaun pengantinnya tuh lebih simple, tapi mamanya yang lebih dari pengantinnya. Tapi memang sih saya perhatikan ya belakangan ya kalau di event-event resepsi wedding gitu ya, memang itu mama bener-bener tampil sempurna gitu ya. Iya. Bener-bener all out banget gitu loh. Banget. Iya. Karena kalau misalkan pengantinnya pilihnya gampang, secara dia masih bodinya masih bagus-bagus ya. Kalau mama itu harus carinya, wah itu harus lebih teliti. Dari segi pemilihan warna, model, itu lebih dari pengantin. Oh gitu ya. Iya. Oke, nah tapi berarti lebih susah mama nih kayaknya. Iya. Peran utama memang mama. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong sama pengantin itu kita sambil bercanda gitu. Mama memang harus menjadi peran utama lah. Dari segi make up-nya apa, mama yang paling Betul. Apalagi kadang kan kita di Indonesia ini tamu undangan juga banyak kan adalah tamu undangan orang tua ya. Iya kan. Dan tamu di Indonesia kan nggak mau mengalahkan dandanannya itu lebih dari. Jadi yang punya acara harus perfect banget gitu ya. Jadi mama harus peran utama tetap. Oke, baiklah. Oke, dari sisi pengantin nih, kan kita tahu makin kesini nih makin millennials ini nih pengantin tuh maunya yang simple-simple gitu kan. Maunya pokoknya gaunnya mau yang simple, mungkin tipe-tipe mermaid atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu tuh seringkali gimana gitu, maksudnya apalagi terutama mereka yang datang dengan orang tua gitu kan. Nah itu jadi gimana nih, di komen nggak gitu sama si mama? Kadang itu calon pengantin tuh datang, pasti kita tanyakan, ada gambaran nggak maunya gaunnya seperti apa gitu kan. Biasanya mereka cenderung lebih, yang simple aja gitu kan. Simple, tapi kalau sudah ajak mamanya, simpelnya itu langsung berubah. Ya langsung bener-bener berubah. Jadi simpelnya Indonesia lah ya. Karena gimana tuh simpelnya Indonesia simpelnya Indonesia itu gini, kalau pernah kita keluarin ya, datang simple gitu, kita keluarin yang simple-simple, itu responnya sangat ya biasa. Tapi kalau yang seperti ini, wah langsung yang bling ya, itu simpelnya Indonesia. Padahal mungkin dari sisi bridal merasa ini tuh nggak simple gitu ya. Ini nggak simple gitu loh. Tapi ketika ditawarkan yang lebih simpel, kayak nggak ada reaksi gitu ya. Ini biasa aja ini gaunnya gitu ya. Makanya pengantin lebih banyak ngalah lah. Oh gitu ya. Ya sudahlah mama gitu. Oke. Nah pernah nggak ada kejadian nih ya, misalnya si pengantin maunya ini gitu loh, tetapnya maunya simple. Tapi terus si mama enggak boleh yang ini gitu, ini kurang cakep kan, biasa kalau mama gitu ya, karena kan kita tahu sebenarnya mama tuh pasti mau yang terbaik gitu kan. Jadi kalau menurut mama mungkin kayak enggak, nanti kamu tuh nggak kelihatan, nggak stand out gitu, nggak kelihatan ini, nanti kamu kalah sama tamu undangan yang lain gitu, kayak gimana gitu kan. Jadi gimana tuh cara nih, ya mungkin yang dari Mbak Tami hadapin ya di bridal gitu ya, solusinya tuh gimana, jalan tengahnya tuh gimana? Ya kayak kemarin ya, kita kan pernah tuh ya, klien minta bener-bener simple, yang tidak ada moteknya, tidak ada payet-payetnya gitu, bener-bener polos gitu. Nah itu kemarin kan karena dia custom dan mamanya juga custom, di atasnya gini, waktu fitting itu nggak dibarengin, kliennya pun minta jangan dibarengin ya gitu. Nah sampai fitting bener-bener terakhir, itu akhirnya bareng ketemu sama mama, dan mamanya, kok baju kamu begini, tapi kan udah seminggu lagi gak mungkin diganti. Sudah kan gitu, langsung gitu. Jadi tuh kan biarin Mbak, kan udah 1 minggu gitu kan. Dari situ nggak ada yang ditambahin apa-apa juga? Bener-bener nggak mau, kan kita juga nggak bisa lah 1 minggu kan. Iya sih ya, udah mepet banget juga ya. Tapi
ya sudahlah, maksud mamanya ya sudahlah kamu suka gitu. Itu sih udah 2 kali sih seperti Oh, itu. ada kayak gitu Ada juga. 2 kali, iya. Jadi Oh. bajunya benar-benar disimpan. Jadi setiap dia fitting, jangan kasih tahu mama ya gitu. Oh ya ampun, itu Iya. memang balik lagi ya, itu saking itu impiannya dia gitu. iya. Karena kan balik lagi tuh seperti tadi yang di depan saya bilang Iya, gitu iya. kan. Jadi memang setiap perempuan tuh pasti punya nih wedding Iya. gown impiannya gitu. Iya. Tapi ternyata si mama kurang suka nih Iya, gitu iya. kan. Oke, tadi kan dari mama. Kalau dari pasangan gimana? Sempet nggak ada yang kejadian kayak aduh nggak suka nih yang kayak gini gitu? Iya, kalau misalkan pengantin itu kan lebih suka, nih namanya perempuan ya, pasti lebih menonjolkan ya seksi, yang bagus gitu. Cuma kan kadang untuk pasangannya sendiri kan ada yang tidak rela gitu kan. Misalkan udah nyoba-nyoba baju yang terlalu seksi, akhirnya berdebat deh di situ gitu kan, berdebat. Ini kan aku maunya gini gitu kan. Cowoknya gini, ya sudahlah ya gitu. Sampai ada loh yang sampai ditinggalin gitu ada. Oh serius? Ada. Gimana tuh juga ceritanya? gitu. Jadi dia maunya seperti apa, terus kemudian iya gitu. pasangannya maunya seperti apa? Iya akhirnya kita ambil tengahnya, maksudnya cowoknya itu bener-bener takut dia terbuka Iya. saat pemberkatan kayak gitu kan. Sama kan ceweknya tetap mau seksi, ya akhirnya diambilnya saat paginya pemberkatannya lebih ketutup, kita akalin deh bajunya, kita tutup mungkin dengan bolero atau apa yang bisa ditutup, tapi malamnya nanti bisa dibuka gitu, bisa dibuka jadi tetap ya seksinya tetap kelihatan, jadi kan sama-sama paginya sudah ngikutin yang cowoknya ya, malamnya ya udahlah dia gitu. Itu ceritanya sempat ditinggalin, Iya. maksudnya cowoknya keluar gitu? Keluar, tapi besoknya akhirnya mungkin sudah berunding kan, sudah bikin kesepakatan ya, udah paginya tertutup, malamnya terbuka. Gitu. Iya. Apalagi biasanya ya kalau untuk calon pengantin, kalau mamanya si wanita, mamanya bride-nya sendiri, itu masih sempat berdebat nih. Tapi kalau sudah calon mertua yang berbicara, kadang ya lebih menurut Lebih sih. nurut ya? Lebih takut. Misalkan ada yang dirubah sedikit atau yang ditambah apa, itu kita masih ada waktu untuk mengerjakan. Oke. Terkecuali memang pengantin itu dadakan ya. Kadang tuh ada kayak kemarin menemukan klien tuh weddingnya udah tinggal 1 bulan baru pilih baju. Oh, Misalkan dia baru oke. di link paketnya Baru gitu ya, kan, misalkan kayak gitu. Jadi ya itu mau nggak mau kita harus Iya, bikin. kerja lebih cepat. Iya, seperti itu.